Saladin, a paragon of Islamic virtue and military genius, commanded the forces of Muslims with unwavering determination and strategic brilliance. His vision extended beyond mere conquest. It encompassed the ideals of unity, justice, and faith. Nah, itulah dua tokoh pemimpin yang terkenal pada saat Perang Salib. Yang pertama, Raja Baldwin IV, salah satu pemimpin pasukan Kristen, dan yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin pasukan Islam. Jadi, di sini saya akan membahas tentang terjadinya Perang Salib. Teman-teman, jika ingin tahu lebih dalam tentang Perang Salib, lanjut nonton ya. Langsung saja ke pematerian. Apa itu Perang Salib? Perang Salib adalah serangkaian perang agama berlangsung selama hampir 2 abad, yaitu dari tahun 1096 sampai 1291, sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam. Perang ini terjadi karena sejumlah kota dan tempat suci Kristen diduduki Islam sejak tahun 632 Masehi. Latar belakang terjadinya Perang Salib yang pertama karena faktor agama. Umat Kristen merasa terhambat dalam beribadah di Baitul Maqdis setelah dikuasai dinasti Seljuk pada tahun 1070 Masehi, yang memberlakukan aturan ketat terhadap para peziarah Kristen. Yang kedua karena faktor politik. Kekalahan Bizantium di Manzikert pada tahun 1071 Masehi oleh Seljuk membuat Kaisar Alexius I Komnensus meminta bantuan Paus Urbanus II untuk merebut kembali wilayah yang jatuh ke tangan Seljuk. Dan yang ketiga karena faktor sosial ekonomi. Perdagangan besar dari kota-kota seperti Venezia, Genoa, dan Pisa ingin menguasai jalur perdagangan di sepanjang Laut Tengah dan bersedia menandai Perang Salib jika pihak Kristen menang demi keuntungan perdagangan. Perang Salib dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode penaklukan umat Kristen pada tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Yang kedua, periode reaksi umat Islam pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Yang ketiga, periode kehancuran pasukan salib dari tahun 1192 sampai 1291 Masehi. Selanjutnya, sebab akibat Perang Salib. Yang pertama, karena politik dan budaya. Perang Salib amat mempengaruhi Eropa pada abad pertengahan. Pada masa itu, sebagian besar benua dipersatukan oleh kekuasaan kepausan. Akan tetapi, pada abad ke-14, perkembangan birokrasi yang terpusat ada di Perancis, Inggris, Burgundi, Portugal, Kastilia, dan Aragon. Hal ini sebagian didorong oleh dominasi gereja pada masa awal Perang Salib. Meski benua Eropa telah bersinggungan dengan budaya Islam selama berabad-abad, melalui hubungan antara semenanjung Ibera dengan Sisilia, banyak ilmu pengetahuan di bidang-bidang sains, pengobatan, dan arsitektur diserap dari dunia Islam ke dunia Barat selama masa Perang Salib. Dan yang kedua karena perdagangan. Kebutuhan untuk memuat, mengirimkan, dan menyediakan bala tentara yang besar menumbuhkan perdagangan di seluruh Eropa. Jalan-jalan yang sebagian besar tidak pernah digunakan sejak masa pendudukan Romawi terlihat mengalami peningkatan disebabkan oleh para pedagang yang berniat mengembangkan usahanya. Ini bukan saja karena Perang Salib mempersiapkan Eropa untuk bepergian, akan tetapi lebih karena banyak orang ingin bepergian setelah diperkenalkan dengan produk-produk dari timur. Nah, di sini ada beberapa peristiwa penting dalam Perang Salib, di antaranya Perang Salib pertama terjadi pada tahun 1095 dan dimenangkan oleh Kristen. Perang Salib kedua terjadi pada tahun 1144 sampai 1192 dan dimenangkan oleh Islam di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi.
Perang Salib keempat terjadi pada tahun 1202 sampai 1204 dan dimenangkan oleh Konstantinopel. Perang Salib kelima terjadi pada tahun 1217 sampai 1221 dan dimenangkan oleh Islam. Perang Salib ketujuh terjadi pada tahun 1248 sampai 1254 dan dimenangkan oleh Islam. Perang Salib ke-8 terjadi pada tahun 1270 dan tidak ada pihak yang memenangkan pertempuran tersebut. Kesimpulannya, Perang Salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Islam di Palestina secara berulang-ulang, mulai abad ke-11 sampai abad ke-13. Perang Salib tahun 1096 sampai 1291 terjadi sebagai reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia, yang sejak 632 Masehi dianggap sebagai pihak penyerang bukan saja di Syria dan Asia Kecil, tetapi juga di Spanyol dan Sisilia disebut Perang Salib. Karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan tanda salib pada bahu, lencana, dan panji-panji mereka sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah perang suci, dan bertujuan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tangan orang-orang Islam dan mendirikan gereja dan kerajaan Latin di timur. Inilah salah satu peristiwa Perang Salib ketika pasukan Yerusalem dipimpin oleh Raja Baldwin IV dan pasukan Damaskus dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. I pray you pull back your cavalry and leave this matter to me. I pray you retire unharmed to Damascus. Reynald of Chatillon will be punished. I swear it. Withdraw, we will all die here. Do we have terms? We have terms. I will send you my physicians. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.